Tuhan tidak adil untuk saya gitu. Tuhan tidak tidak apa, tidak memberikan kebahagiaan untuk saya, orang yang saya sayang aja Tuhan sudah ambil gitu. Shalom Aleichem Bishim Hamasiyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Mari kita melihat cuplikan video ini. Saya mau kesaksian tentang kehidupan saya, bagaimana saya menjadi orang Kristen dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Mama dan papa saya itu Muslim. Saya dibesarkan oleh seorang nenek saya waktu kecil. Papa dan mama saya itu sudah berpisah, jadi saya harus diurus dengan nenek saya. Ketika saya kecil, saya seperti biasa anak-anak Muslim ya, sekolah di madrasah Muslim, sekolah, mengaji, kegiatan rutinitas pada umumnya anak-anak Muslim. Nah, saya 3 bersaudara. Saya punya 2 laki-laki, saudara saya, abang saya ya. Mereka masih Muslim, hanya saya yang sekarang sudah mengikuti Yesus. Dari kecil kami selalu dididik orang tua kami Muslim. Kami tidak dibatasi untuk bergaul dengan siapapun, untuk bergaul dengan agama apapun. Kita tetap bersaudara dari Adam dan Hawa. Saya sering diceritakan gitu ya oleh nenek saya. Tetapi tetap pada hakikatnya selain Muslim, semua itu dianggapnya kafir. Nah, terus berjalan waktu saya sering kali bilang, kenapa sih kita harus bilang dia kafir, mereka juga punya Tuhan. Saya sering bercerita gitu kepada teman-teman saya yang berbeda. Tetapi nenek saya bilang jalan cerita mereka sangat berbeda dengan kita gitu. Jadi keluarga Muslim saya sih tidak terlalu fanatik ya. Mereka masih bisa menerima gitu. Kita bersosialisasi dengan yang lain. Cuman tetap bahwa selain dari Muslim itu semuanya itu kafir gitu. Ya, saya mau cerita, saya ikut terus rutinitas setiap Muslim ya seperti itu, mengaji, sekolah, bersekolah. Pasti orang Muslim kebanyakan anak-anaknya tuh sering kali gitu disekolahkan di madrasah gitu biar jalan cerita dari nenek moyangnya ya nggak tertinggal gitu, selalu menetap pada anak-anaknya. Nah, saya mau bercerita tentang mama saya. Mama saya sudah bercerai dengan papa saya selagi saya masih bayi, dan akhirnya papa saya pun meninggal gitu. Mama saya menikah lagi. Saya tetap diurus oleh nenek saya karena mama saya sudah mempunyai keluarga yang baru. Dia mengurus rumah tangga yang baru, dan saya tetap tinggal sama nenek saya gitu. Dan di tahun 2006 Tuhan berkata lain. Nenek saya harus dipanggil, nenek saya harus meninggal gitu, dipanggil Tuhan. Disitulah hati saya sedih, down, saya kecewa gitu sama Tuhan. Orang yang saya miliki, orang yang mencintai saya, yang menyayangi saya hanya Dia. Karena mama dan mama saya tidak dekat gitu karena dia sudah punya keluarga. Kami pun tidak terlalu akrab gitulah kalau di rumah. Kami ya biasa gitu, hanya sebatas kayak bukan kayak anak dengan mamanya ya, kayak sebatas tante dengan keponakan gitu. Dan awal cerita itu, dan pas setelah nenek saya meninggal, saya menanyakan satu hal kepada mama saya, "Mah,
saya masih bersekolah ya pada waktu itu. Saya bertanya, "Mama, bagaimana saya mau lanjut sekolah atau tidak?" gitu. Tapi yang menjawab itu papa tiri saya. Dia bilang, eee, "Untuk apa sekolah lagi?" gitu. "Untuk apa, kamu lanjut sekolah kalau, pada hakikatnya itu perempuan pasti larinya ke dapur," gitu. Tapi mama saya tidak menjawab apa-apa gitu. Jadi menurut saya dia mengiyakan gitu perkataan suaminya. Jadi dari situ saya, pergi gitu dari rumah mama. Akhirnya saya memutuskan untuk hidup sendiri, untuk mandiri, untuk, apa, memikul beban sendiri gitu. Di masa remaja kayak gitu kan seharusnya kita masih di pangkuan ibu gitu, masih harus dibiayain lah di umur 16 tahun itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak. Waktu itu sih saya nggak ngontrak ya. Waktu itu pas keluar dari rumah mama saya itu, saya sempat nangis gitu di jalan pulang gitu. Oh ternyata tuh saya baru tahu mama saya tuh memang begini, sikapnya kepada saya gitu, memang dingin, karena dia dari kecil saya tidak sama dia gitu. Kita sering kalau di rumah nenek kita sering mengobrol, tapi pada pada dasarnya memang dia tidak mengetahui anak perempuannya gitu, karena tidak dekat lah gitu. Jadi saya waktu itu tidur di pos, malam-malam di pos ronda gitu, karena waktu itu udah malam, hujan gitu. Akhirnya saya tidur di pos ronda sampai pagi, terus teman saya lewat mau berangkat kerja gitu. "Des, kamu lagi ngapain di sini?" gitu. "Oh saya tidur di sini, saya ketiduran," gitu. Akhirnya saya diajaklah oleh dia. Waktu itu dia sampai nggak jadi kerja, diajak ke kontrakannya. Dia bilang, "Des, kamu tinggal aja dulu di sini." Saya cerita gitu bahwa saya lagi ada masalah sama mama saya lagi ada konflik dengan mama saya gitu. Akhir cerita saya tinggal gitu untuk beberapa hari gitu. Kayaknya saya nggak bisa begini terus gitu. Saya harus kerja, saya harus cari kerja, saya harus nafkahi diri saya sendiri di usia 16 tahun itu ya. Cukup cukup pilu gitu, ngelihat teman-teman, di teman-teman kecil saya, teman-teman sekolah gitu lewat pakai baju sekolah gitu. "Des, lu nggak sekolah lagi?" "Enggak," saya bilang gitu, "saya tidak sekolah lagi, saya bekerja," saya bilang begitu. Sedih, akhirnya saya bekerja, saya bisa, bekerja waktu itu, bisa mengontrak rumah sendiri ya, kontrakan kecil lah, bukan rumah, itu kontrakan kecil gitu. Akhirnya semakin berjalan tahun, saya semakin, memendam gitu, rasa kebencian, kekesalan gitu sama mama saya gitu. Sampai, pada puncaknya tuh ketika kalau hujan gitu ya, namanya juga anak perempuan gitu, anak remaja, biasanya kalau hujan gitu saya dipeluk sama nenek saya gitu, karena kan kalau perempuan tuh takut ya kalau hujan geluduk besar gitu. Tapi ketika itu saya harus merasakan, dinginnya di kontrakan, saya harus merasakan, sendiri gitu. Saya sering sedih, sering menderita sendiri, sering kelaparan sendiri gitu. Saya harus nanggung semuanya kayak gitu di masa remaja saya. Kemudian pada bulan Desember, saya sangat sedih banget ketika itu, karena itu malam ulang tahun saya. Biasanya tuh kalau nenek saya itu kalau ulang tahun saya tuh suka bikin nasi uduk, nasi tumpeng lah, kalau orang Sunda itu biasanya begitu ya, memanjakan cucunya gitu. Di malam itu nggak ada siapapun gitu, saya teringat lagi nenek saya, keluarga saya, terus ingat abang-abang saya semuanya terpecah gitu. Saya nggak tahu dia di mana setelah nenek saya meninggal. Terus saya sedih, saya makin terpuruk, makin dendam dengan orang tua, dengan mama saya itu. Akhirnya saya tidur, saya bermimpi ada orang berjubah tapi muka dia berdarah gitu. Terus saya terbangun karena saya kaget gitu. Takut, saya kan dulu takut gitu sendiri, kalau apalagi kalau sampai bermimpi sampai kayak gitu ada orang berjubah gitu, tuh mukanya berdarah-darah. Saya bangun, saya kaget. Terus saya bilang, saya berdoa begini, "Tuhan, kenapa sih hal ini harus terjadi kepada saya?" gitu.
di telinga saya berbisik, dia bilang gini, Desi, saya mengasihi engkau Desi, aku mengasihi engkau. Saya langsung kaget di situ. Saya pikir kan itu suara siapa gitu, jam 2 malam itu tidak ada siapapun di situ. Saya kaget gitu. Saya bilang gini, Tuhan tidak adil untuk saya gitu. Tuhan tidak memberikan kebahagiaan untuk saya. Orang yang saya sayang aja Tuhan sudah ambil gitu. Singkat cerita, saya terus menjalani keseharian saya gitu, tapi ya tidak ada, ya hampa gitu, tidak ada orang yang saya sayangi, ya hampa setiap hari, ya rutinitasnya kerja begitu, mencari nafkah terus gitu. Dan di tahun 2007 saya di tahun 2007 di bulan Desember juga, pas di hari ulang tahun yang sama, saya juga terus bermimpi. Ketika itu saya mimpi matahari besar, kedua telapak tangan di hadapan saya. Sepertinya kalau menurut saya sih, entah itu tangan Tuhan atau tangan siapapun, saya nggak ngerti, itu besar sekali di tengah-tengah lapangan itu menghadap saya. Saya terbangun, saya menangis lagi, apakah ini waktunya Tuhan untuk mengambil saya gitu, karena nggak mungkin juga saya harus mati dengan rasa kekecewaan gitu, Tuhan udah ambil saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau memang kau cepat ingin mengambil saya, ambillah gitu, saya sudah tidak tahan lagi hidup di dunia ini. Kalau dulu kan agama saya mengajarkan juga tidak boleh bunuh diri kan gitu, itu orang bunuh diri masuknya langsung ke neraka gitu. Makanya saya selalu meminta sama Tuhan tuh, Tuhan kalau bisa saya cepat diambil gitu, karena saya udah hampa gitu, tidak ada semangat hidup. Saya sering berdoa gitu kepada Tuhan, akar kepahitan terus menyelimuti hidup saya tidak bahagia, hidup saya ya begitu-begitu aja lah gitu. Di tahun 2008 saya menemukan seorang kekasih gitu yang sekarang menjadi suami saya. Saya bertemu dengan dia, saya berkenalan dengan dia sosok yang baik gitu. Terus setelah sudah lama berkenalan, saya diajak ke rumah dia. Saya kaget bukan main. Ketika saya diajak ke rumah dia, saya melihat foto seorang laki-laki mukanya berdarah-darah. Saya tanya sama suami saya itu, ini foto siapa gitu? Oh, ini Tuhan saya gitu. Soalnya saya kan waktu itu berkenalan, saya nggak langsung ini kan, saya langsung dibawa ke rumah dia. Saya juga nggak tahu dia agama apa, waktu itu saya nggak pernah tanya gitu, karena saya belum juga berpacaran terlalu dalam gitu, baru dekat-dekat gitu aja gitu. Setelah saya tanya, itu Tuhan saya, dia bilang itu namanya Tuhan Yesus gitu. Kalau kamu kan Islam, dia bilang, kamu sebutnya apa gitu. Saya nggak tahu deh ya, Yesus itu siapa gitu ya. Saya dulu kan nggak pernah mencari tahu juga Tuhan orang Kristen itu siapa gitu. Terus singkat cerita, loh kok foto ini mirip banget di dalam mimpi saya waktu itu gitu. Tapi dia memakai jubah, kok ini memakai cawan gitu kan. Saya kebingungan, saya cerita gitu. Saya bilang, ini si Yesus, saya bilang begitu. Oh, ini si Yesus gitu ya. Ya saya nggak bercerita secara detail lah sama dia gitu. Dan saya menikah dengan dia di tahun yang sama, di tahun 2008. Saya menikah dengan suami saya. Saya masih menjalani rutinitas sebagai Muslim, tapi keluarga mertua saya itu sangat welcome gitu. Maksudnya sangat tidak tidak fanatik gitu ya. Saya masih disuruh, kamu kan agama Islam, ya silakan kalau kamu mau sholat atau kamu mau berpuasa. Bahkan seringkali gitu kalau saya lupa sholat, kadang-kadang dia suka mengingatkan gitu. Bapak mertua saya itu sungguh luar biasa ya, dia sungguh baik banget. Sampai dia sering mengingatkan gitu, apalagi kalau bulan puasa, kamu gak puasa gitu, suka begitu. Dan saya waktu itu di tahun 2008 itu
saya merasa orang Kristen ini tidak seperti orang Muslim pada umumnya yang terlalu fanatik gitu, terlalu jangankan untuk mengucapkan sesuatu gitu ya, untuk bahkan untuk minum pun ya, kalau datang ke rumah orang Kristen itu kayaknya nggak mau gitu. Mereka terlalu fanatik dibanding saya bandingkan gitu dengan orang Kristen, karena kan saya dari kecil juga paham ya, pasti orang-orang juga pasti bilangnya haram lah atau apa, pasti mereka juga pemikiran sama seperti saya gitu. Nah setelah itu saya terus melihat sikap keluarga suami saya ini, mereka tidak ada menunjukkan menyindir atau bahkan atau apapun gitu tentang Islam. Dia selalu mendukung saya ketika saya terpuruk juga gitu, selalu menguatkan saya, Desi kalau sama orang tua tetap ya, dia tetap orang tua kamu, dia selalu menasihati gitu ya, tapi tetap ya pada intinya akar kepahitan ini tidak langsung lenyap gitu di dalam hati saya gitu, masih saja saya menyimpan kebencian gitu kepada mama saya. Nah pada waktu itu suatu hari di rumah papa mertua saya itu tidak ada orang, itu hanya kakak ipar saya yang perempuan itu. Dia jarang sekali dia keluar rumah kalau nggak mau ibadah gitu ke gereja. Dia bilang, Desi saya mau pergi ke gereja ya, gitu. Kamu di rumah sendiri bisa kan gitu. Saya bilang, kakak jangan tinggalin saya takut gitu. Saya takut di rumah gitu. Kenapa? Soalnya saya kemarin sholat tuh di belakang ada orang yang ngeliatin saya gitu pakai baju warna putih. Saya bilang gitu, itu saya takut gitu. Saya bilang gitu, lah kamu gimana sih menyembah Tuhanmu tapi kamu takut gitu. Saya sempat cerita begitu sama kakak ipar saya. Nah kakak ipar saya bilang, udahlah kamu di rumah deh, saya mau pergi ibadah gitu. Saya ikut kak, saya ikut, jangan nanti saya dimarahin gitu sama keluarga kamu ikut, disangkanya saya yang memaksa kamu untuk ikut-ikut ke gereja gitu. Enggak kak, nggak apa-apa, ini kemauan saya, nanti saya ngomong gitu. Jadinya akhirnya saya ikut dia karena rasa ketakutan di rumah ya. Terus saya ikut dia. Nah pas di gereja saya kebingungan juga, ini orang kok ibadah tertawa, ntar nangis gitu, ntar kok macam orang gila gitu, menyembah Tuhan kok begitu gitu. Saya sampai kebingungan gitu, sampai kak boleh nggak saya duduk ini ya, saya duduk sembarangan lah, nggak sopan gitu, namanya juga saya pegel gitu ya, ini kok orang kenapa gitu. Saya kanan kiri, saya lagi tuh posisinya lagi hamil kan, mereka pada tertawa gitu nggak, saya kebingungan gitu. Nah pas sesi firman Tuhan, saya lihat, saya bilang saya pengen tahu, rasa penasaran saya kan gitu. Saya pengen tahu apa sih tuh ajarannya apa sih gitu orang Kristen itu. Saya pengen tahu, saya perhatiin pendeta itu bicara gitu bahwa kita itu tidak boleh menghakimi seseorang gitu. Hati Bapa nih kalau nggak salah temanya, kayaknya hati Bapa gitu, hati yang mengampuni apa gitu. Saya bilang gini, loh ya tergantung lah gitu, kalau misalkan masa orang harus memaafkan. Dulu kan ajaran saya kan pada sebelumnya kan yang mengajarkan ya gitulah gitu. Kalau dia mukul kita masa nggak kita pukul lagi gitu, kalau dia nyakitin kita masa kita nggak bisa balas dengan kesan gitu. Tapi ternyata tidak. Nah saya ingat banget ayat yang dia bawa waktu itu di Matius 6 ayat 14 sampai 15 katanya. Jikalau engkau mengasihi orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampuni engkau. Maksudnya apa gitu, saya tanya, kak itu maksud dari firman itu apa gitu, saya nggak paham gitu. Jadi kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah sama kamu, bagaimana Tuhan akan mengampuni kamu? Karena Tuhan aja menebus dosa-dosa manusia gitu. Emang Tuhan kakak menebus dosa-dosa manusia? Iya, Tuhan saya itu kayaknya kalau di Muslim itu dia bilang itu Isa kayaknya. Kamu pernah nggak baca tentang? Oh iya, saya tahu. Tapi kalau Isa itu di agama saya bilang gitu, dia tidak mati. Saya bilang gitu. Dia itu pas
orang Israel itu mau mau cari dia, mau bunuh dia sudah diangkat langsung ke sorga gitu. Jasad dan rohnya sudah diangkat, dia tidak mati gitu. Yang mati itu adalah yang menyerupai dia, saya bilang gitu. Itu Yudas, saya bilang gitu. Terus kasih itu ya sudahlah, itu kan kamu tahu gitu. Jadi saya jelasin versi tentang Alkitab ya, dia bilang gitu. Oh gitu ya Kak, ya saya dengerin gitu. Jadi hati saya juga tersentuh, terus rasa keinginan tahu tentang firman Tuhan. Firman ini bagus loh, mengajarkan banyak orang untuk mengasihi orang yang bersalah. Sedangkan saya gitu, saya siapa? Tuhan aja bisa mengampuni umatnya yang bersalah, bahkan dia menebus dosa-dosa orang yang bersalah gitu kan. Saya bilang gitu, saya siapa menghakimi manusia gitu kan. Apalagi tuh mama saya sendiri, mama saya melahirkan saya gitu. Tidak patutnya saya harus membenci sampai ke akar-akar begitu. Saya terlampau membenci mama saya sekali. Setiap bertemu dengan dia pasti saya bertengkar. Setiap bertemu dengan pasti saya melukai hati dia gitu. Karena apa yang saya rasakan saya ungkapkan terus sama mama saya. Saya selalu menyimpan keburukan dia terus gitu. Saya tanpa melihat kebaikan sedikit pun di dalam mama saya itu. Akhir cerita firman itu benar-benar menyentuh hati saya gitu. Terus ada lagi firman yang menyentuh perasaan dan hati saya di Yohanes 6 ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Terus saya gali, terus saya baca Alkitab gitu. Saya terus, kalau saya nggak tahu kan kalau Tuhan itu perumpamaan ya, kalau orang Muslim tuh pasti bingung, ini perumpamaan semua. Saya bertanya gitu sama kakak ipar saya, Kak ini bagaimana? Ini saya sharing gitu. Oh ini begini. Akhir cerita, meskipun saya menikah dengan suami saya Kristen, tapi memang suami saya tuh belum ke gereja. Terakhir gereja dia tuh waktu itu katanya umur 16 tahun malah. Kalau saya waktu itu saya bilang gini, kok bisa sih lu nggak ke gereja gitu, padahal ajaran lu lumayan bagus tuh, saya bilang begitu. Kemudian sampai saya sempat cerita gitu, justru suami saya tuh belum dibaptis waktu itu. Saya tahun 2011 saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus untuk dibaptis. Nah, saya sharing sama suami saya bilang gini, Pak, saya mau masuk Kristen. Saya nggak mau loh gitu, memaksa-maksa kamu. Saya juga nggak pernah ngajarin kamu Kristen gitu. Pada akhirnya dia bilang gini, kamu harus bicara dulu sama keluarga kamu gitu. Akhirnya sebelum dibaptis saya bicara kali ini kepada termasuk mama saya juga udah mulai terbuka hati saya sedikit gitu sama dia. Sudah mulai mau ngobrol duluan. Ketika saya mau masuk Kristen gitu, saya bicara sama dia, dia bilang gini, oh ternyata lu tuh ngomong sama gua tuh baik sama gua tuh, lu ternyata lu mau bicarain suatu hal ini, dia bilang gitu. Dia marah. Sampai saya tuh dihina gini, lu tuh diajarin sama nenek lu dari kecil, lu tuh udah diajarin baik gitu, ternyata lu mau jadi kafir gitu. Lu nggak kasihan sama nenek lu gitu, yang udah ngurusin lu, yang udah sekolahin lu di sekolah agama gitu. Kok lu bisa-bisanya gitu ikut-ikutan suami lu gitu. Padahal mah suami saya juga nggak pernah ngajarin saya ke gereja sebetulnya gitu. Tapi saya tidak sakit hati, mama saya ngomong gitu, saya dihina-hina, dicaci. Udah lo kalau begitu lu keluar aja gitu dari keluarga kita gitu. Lu tuh udah murtad gitu, lu tuh udah pengikut si Yesus itu kafir itu, dia bilang gitu. Saya bilang gini, mah dia bukan orang Kristen itu bukan kafir, saya sudah tahu gitu. Orang Kristen itu Tuhannya nyata, saya bilang Tuhannya luar biasa sampai saya bisa mengampuni mama. Sekarang saya bisa melembutkan hati saya untuk mama. Saya cerita begitu sampai akhirnya tadinya lembut, dia jadi nadanya keras, jadi bertengkar gitu. Saya bilang saya nangis kan pulang gitu. Kenapa kamu bertengkar ya gitu? Iya, saya udah bilang saya mau masuk, tapi tekad saya bulat ya Kak, saya tetap mau dibaptis gitu. Akhirnya saya dibaptis tahun 2011 ya.
Tapi nggak tinggal di situ ya. Setelah ikut Yesus, saya merasakan damai sejahtera, sukacita, bisa mengampuni orang yang setiap melukai hati saya cepat gitu, gampang lagi untuk kembali lagi hati saya. Tadinya kan sih sifatnya orang kalau berbuat salah udah jadi dendam gitu, udah jadi nggak mau berteman lagi. Tapi mulai sekarang, mulai saya ikut Tuhan Yesus, saya merubah diri saya, mentartar diri saya yang dari buruk, dari pandangan yang dulu, ajaran yang lalu tidak membuat saya masuk di logika saya gitulah, maksudnya banyak yang dibelok-belokin gitu. Sekarang saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang ajaib, dan saya baru tahu mimpi-mimpi saya itu ketika waktu saya terpuruk, ternyata Tuhan sudah membuka diri, membuka tangannya, mengasihi saya, mengampuni saya, dan Tuhan Yesus menampakkan di dalam mimpi saya itu Tuhan, ternyata waktu Tuhan sudah ada untuk saya gitu. Saya berbahagia sekali gitu, Tuhan datang di dalam mimpi saya. Saya kan dulu nggak paham gitu ya. Saya tahu dulu mungkin di dalam mimpi itu saya pelukin Tuhan Yesus ya, tapi saya nggak mengerti kalau bahwa itu Tuhan gitu. Ya sekarang saya sudah menerima Yesus dengan segenap jiwa raga saya. Jadi memikul salibnya itu banyak orang yang mencemooh gitu. Lalu menikah dengan kaum Kristen gitu, banyaklah dicelanya, udah miskin, jadi kafir gitu. Terus lu tuh paling cuman karena ikut suami gitu. Ikut suami makanya lu masuk Kristen. Padahal kan yang tahu saya gitu ya, saya memang karena Tuhan yang panggil saya, memang karena Roh Kudus yang menentukan hatinya untuk saya gitu. Jadi saya terpanggil oleh Dia. Karena saya mau bilang memang perantaranya suami ya, memang perantaranya itu suami saya yang jadi jembatannya untuk saya percaya Tuhan gitu. Ketika saya sudah percaya Tuhan, saya selalu ada masalah ataupun apapun gitu, saya serahkan kepada Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Sampai detik ini orang sering menerca saya, paling rumah tangga lu hanya bertahan 3-4 tahun, tapi puji Tuhan sampai 12 tahun rumah tangga saya terus setia kepada Tuhan. Saya terus menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya terus juga belajar bersabar menghadapi suami saya yang sikapnya keras gitu. Dia juga sama seperti saya gitu, dia juga korban perpisahan orang tuanya gitu. Nah pada tahun 2015 juga suami saya baru dibaptis gitu. Setelah saya dulu tahun 2011 baru suami saya dibaptis gitu. Dan cerita saya ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru mengenal Kristus, yang baru mengikuti jalan Tuhan. Dan kalaupun ada rintangannya, kalaupun ada pencobaannya, cobalah setia kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong kalian dimanapun kalian berada. Saya yakin Tuhan akan tolong kalian semua. Demikian kisah saya, cerita tentang kesaksian saya, kesaksian hidup saya mengenal Yesus. Begitu lika-liku, tapi Tuhan sudah meluruskan jalan saya. Terima kasih.